Hey hey hey, kembali lagi bersama saya Anai, masih di Teman Manifestasi Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang mendengarkan malam hari. Oke teman-teman, podcast kali ini aku akan membawakan tema tentang bagaimana manifestasi teman-teman terwujud walaupun teman-teman dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sebenarnya podcast-podcast kita juga rata-rata seperti itu ya. Intinya apa sih? Intinya adalah begini teman-teman. Yang saya ingin highlight adalah jangan menunggu. Ya, jangan menunggu, jangan banyak alasan. Kak, belum high vibes ya. Jadi kalau misalnya nggak high vibes, nggak bisa terwujud. Siapa bilang ya? Kamu Tuhan atau siapa? Ya, yang mengabulkan kan Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri berfirman. Kalau teman-teman muslim coba baca surat Al-Baqarah 186 ya. Allah berfirman seperti ini, bismillah, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku ya. Dan juga banyak ya teman-teman di chapter yang lain atau di surat yang lain bahwa Allah berfirman atau mengatakan bahwa walaupun keadaan kamu lagi sulit, lagi sedih, lagi marah, jika kau memanggilku tetap akan aku respon. Ya, contohnya di surat apakah? Surat An-Naml ya. Jadi kayak apapun ya teman-teman, kuasa itu ada pada Allah ya, nggak usah takut ya. Dan hari ini aku akan membahas ya salah satu testimoni dari klien aku. Masya Allah tabarakallah ya, dia itu berhasil bermanifestasi ratusan juta ya. Dan dia tuh sering banget ya konsul sama aku kayaknya setiap saat ya, bukan karena memang banyak masalah, tapi memang benar-benar kayak aku pengen lebih diarahkan manifestasinya ya, karena bukan hanya manifestasi satu subjek tapi banyak hal ya, baik itu tentang karir, baik itu tentang keuangan, atau misalnya tentang kehidupan pribadi ya, atau misalnya percintaan. Dan ada salah satu yang unik yang aku ingin ceritakan di sini ya teman-teman. Salah satunya adalah selain aku juga maksudnya menerima konsultasi dari dia ya. Dan boleh ya aku ceritakan dulu background dari si kakak ini sebentar ya. Baik, sebut saja kakak ini adalah kakak bunga kantil karena dia nggak mau disebutin namanya ya, jadi bunga kantil aja katanya gitu. Ya udah, jadi kakak bunga kantil ini memang pertama kali konsul dengan saya itu adalah tentang percintaan ya. Dia pengen manifestasiin pasangannya balik. Dan backgroundnya ini teman-teman, Masya Allah tabarakallah ya, kalau kakak bunga kantil ini sudah divorce atau misalnya cerai dari pasangan yang sebelumnya atau suami yang sebelumnya, dan dia memiliki 2 anak ya. Dan teman-teman, khususnya ya buat teman-teman yang single mom atau misalnya yang pernah cancel delete, gagal dalam percintaan, kalian itu tidak gagal. Kalian itu sedang belajar ya, dan Allah itu Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang lebih baik lagi untuk teman-teman semuanya ya. Asalkan teman-temannya harus benar-benar kayak memantaskan diri, mungkin bahasanya kayak gitu ya. Karena balik lagi, kalau misalnya pasangan kita atau jodoh kita itu adalah cerminan kita. Cerminan itu apa sih Kak? Cerminan itu apa yang ada di dalam kita, apa yang kita pikirkan tentang pasangan, apa yang kita pikirkan tentang sebuah hubungan ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman sering banget ngikutin aku bahwa apapun yang kalian asumsikan atau pikiran yang dominan yang paling mengesankan ya, itulah yang akan terwujud ya. Dan long story short ya, sebelum ke manifestasi dia berhasil mendapatkan ratusan juta, mobil dan lain-lain, aku
ada salah satu yang unik. Setelah sekian lama aku konsultasi bersama dia, ya dia konsultasi bersama aku adalah pada saat aku tatap muka dengan dia dan bertemu dengan anaknya. Saat itu aku bertemu dengan anaknya dan ya kita berbincang sedikit. Oleh karena itu ya teman-teman, inilah ya yang aku sering wanti-wanti sama teman-teman semua. Kalau misalnya sebelum menikah itu alangkah baiknya disetting semuanya dan benar-benar harus mature ya pikiran kita dan bersih dari trauma masa lalu. Tentunya kan tetap harus dilatih, praktis tiap hari ya, dilepaskan. Nah, ada yang unik ketika aku ngobrol dengan sang anak ya. Anaknya ini mungkin kurang lebih masih 10 tahun ya, kalau nggak salah ya kakak. Kalau misalnya aku salah tolong koreksi ya, kakak Bunga Kantil. Ya intinya memang belum, ya masih SD. Dan aku bertanya, sebenarnya ada nggak sih gitu ya, karena kan aku ngerti banget ya buat anak-anak yang mungkin divorce pasti sedih melihat orang tuanya gitu ya berpisah. Tapi aku selalu mengatakan pada anak-anak yang memang orang tuanya berpisah ini, aku selalu bilang mama dan papa atau ayah dan ibu atau ayah dan bunda punya keputusan yang lain yang tentunya baik untuk mereka berdua dan juga untuk anak-anak. Yang penting kasih sayangnya pada anak-anaknya atau pada kakak, saya bilang waktu itu ya, tidak habis, atau misalnya kasih sayangnya masih terus ada ya. Dan kalau misalnya merasa kurang, jangan lupa dimanifestasiin, karena saya juga mengajarkan itu ya. Dan saya ngobrol-ngobrol, ada nggak sih rasa yang paling kakak bikin trauma, walaupun misalnya 10 tahun ya, tetap aku tanya, ada nggak yang paling mengesankan, yang paling keinget banget, yang bikin sedih. Karena Kak Anai ya, walaupun ya lebih tua, atau Tante Anai pengen yuk kita bersihin yuk, biar hidupnya kakak nanti ke depannya sudah dewasa, sudah remaja, menarik hal-hal yang baik, saya bilang gitu ya. Sambil saya peluk anaknya itu ya, sambil saya usap-usap kepalanya. Dia sedikit bengong ya, mungkin ini pertanyaan dewasa untuk anak umur ya SD ya, SD ya. Dan dia berbicara seperti ini, ada satu, aku paling trauma ketika melihat bunda dicekek sama ayah, ketika bunda berantem sama ayah, dan itu membuat aku sangat amat trauma. Dan aku sangat amat terkejut, jujur. Dan ya biasa ya, aku memberikan treatment dan lain-lain ya. Selesai, kita berpelukan dan benar-benar kayak melepaskan semua yang pernah ada di dalam dirinya, benar-benar diarahkan ke arah yang lebih positif lagi. Walaupun misalnya sedikit menangis, tapi kan lega ya. Dan selesai dari situ, aku berbicara dengan kakak Bunga Kantil ya. Aku bilang, Kak, ini tadi aku habis konsul, maksudnya habis treatment dengan anakmu ya, ternyata ada satu hal yang memang membuat dia sedih, yaitu melihat orang tuanya berantem sampai, mohon maaf, KDRT, saya bilang itu, sampai mencek gitu ya, sampai kayak lehermu ya. Oh, dia sampai kaget ya, ternyata maminya ya bundanya sampai kaget. Dia bilang sama aku, katanya gitu ya, peristiwa itu aku tidak pernah berantem di depan anak-anakku. Dan asal kamu tahu, kata kakak Bunga Kantil ini, bahwa kejadian itu mungkin masih awal-awal pernikahan, dia bilang tuh gitu ya. Dan awal pernikahan ini mungkin dianya juga masih zigot ya, disebutnya seperti itu. Jadi belum menjadi anak atau apalah, masih zigot ya teman-teman.
Tapi kok bisa ya anak, maksudnya belum jadi embrio dan lain-lain, dia bisa tahu gitu ya. Dia bisa tahu dengan peristiwa yang sangat mengesankan atau menakutkan yang hebat di masa aku awal-awal pernikahan tersebut, dan ternyata itu menjadi traumanya. Dan ini memberikan mengingatkan aku tentang pelajaran yang memang aku pelajari ya, tentang ilmu, ya balik lagi ya, neuroscience gitu ya, dan sedikit holistik, dan ya ilmu tentang DNA, bahwa DNA itu memang semua peristiwa yang memang sangat amat mengesankan itu kan terekam di DNA ya. Dan mengingatkan juga buat aku gitu ya, kok bisa ya gitu loh, masih belum jadi embrio bisa mengingat seperti ini gitu ya. Dan benar-benar kayak aku ngeflash gitu ya, keluar gitu. Kalau misalnya teman-teman muslim mungkin tahu ya, di surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21 mungkin ya, bismillah, yang berbunyi kayak Allah berfirman, dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah bilang seperti itu ya. Dan teman-teman tahu ya bahwa tubuh kita ini tersusun dari triliunan sel. Dan sel itu adalah makhluk hidup. Oleh karena itu yang saya selalu bilang ya, sel hidup di dalam tubuh kita yang jumlahnya triliunan ini sangat amat cerdas, dan itu merekam segala apapun yang memang kita tangkap ya, oleh mata, telinga, yang kita ucapkan misalkan kayak gitu ya, dengan 5 panca indera ini ya gitu. Jadi dibawa. Jadi balik lagi teman-teman, bahwa tubuh kita ini sekali lagi tersusun dari triliunan sel, dan sel itu adalah makhluk hidup. Di dalam sel itu ada pusat kecerdasannya, yaitu di dalam inti selnya. Di dalam inti selnya itu ada kode-kode genetika berupa molekul-molekul yang sebetulnya mati. Molekul itu adalah benda mati dan yang hidup adalah sel. Jadi peralihan antara makhluk yang hidup dan yang mati itu sebenarnya ada di level seluler. Dan satu hal lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu dan teman-teman belajar tentang ilmu kuantum fisik atau fisika kuantum, ya kita belajar sedikit ya di podcast kali ini, bahwa kuantum fisik ini semua yang ada, intinya ya, semua yang ada di alam semesta ini terbuat dari energi. Ya, dan kita tahu kuantum fisik ini ya, the building blocks of the universe. For example kayak gini, kuantum fisik ini is the study of the building blocks of the universe. Ya, jadi semua yang tersusun yang ada di alam semesta ini terbentuk dari energi. Ya, contohnya adalah badan kita. Badan kita ini yang aku bilang tadi ya, terbuat dari cells. Ya, dan sel ini terbuat dari molekul, dan molekul-molekul ini terbuat dari atom. Ya, jadi teman-teman paham ya, terbuat dari atom, masya Allah ya. Dan benar-benar kalau misalnya teman-teman pelajari tubuh manusia itu, lapisannya itu semakin halus ya. Tubuh manusia atau badan seluler terbuat dari sel ya, ada dan juga molekul ya, sel, molekul, atom ya, molekul, atom, partikel, subatom ya, yang nantinya vibrasi kuanta atau medan gelombang energi. Dan kita mengeluarkan energi. Dari mana Kak mengeluarkan energinya itu? Ya, kalau misalnya teman-teman belajar, aku sering bilang ya, bahwa energi keluar dari tubuh kita melalui satu, niat, kedua adalah asumsi, ketiga adalah doa. Ya, mana sih yang paling dominan dari teman-teman yang benar-benar mengesankan gitu ya? Dan balik lagi ya teman-teman, balik lagi tentang energi.
kita tahu bahwa ketika kita berpikir ya, dan itu diulang-ulangi di otak kita, pesan itu akan dibawa oleh sistem sarafi kita ya. Dan sistem saraf ini bekerja seperti kabel listrik ya. Dia membawa pesan yang kita ucapkan, yang kita lihat, dengar, apapun yang ada di pikiran kita dibawa ya. Pesan itu dibawa ke kolbu ya, semua kata-kata, kalimat ya, pesan, pikiran jalan lewat sistem saraf atau menuju kolbu manusia ya. Jadi teman-teman tahu ya, mulai sekarang benar-benar harus hati-hati. Kenapa sih nyambung dengan ini? Ya masih kita pelajari dengan ini ya. Dan teman-teman, pada manusia ini kita mengeluarkan energi. Pada manusia, medan gelombang energi manusia ini ya di broadcast oleh tubuh kita ya. Yang tadi saya bilang, dari otak kita ini kan mengeluarkan energi atau ada listrik dan juga jantung ya, dan membroadcast pesan apa yang kita ucapkan ya, yang kita pikirkan, niat, doa, asumsi ya. Dan kalau tadi manusia itu kan, tubuh manusia itu semakin lama semakin halus. Dari badan seluler ada badan bioplasmik ya, dan di otak ini ada listrik, energi, ada gelombang ya. Dan teman-teman juga tahu kalau misalnya aku sering ngomong ya, kalau jantung itu memiliki 5.000 kali lipat kekuatannya ya, elektromagnetik di otak. Makanya itu dari pesan-pesan yang memang mengesankan dibawa oleh sistem saraf kita, dibawa ke jantung, dari jantung disebarkan lagi ke semesta. Dan balik lagi tentang kuantum ya, medan kuantum ini ya teman-teman. Kita tahu ya, Masya Allah tabarakallah, kita ini berada dalam medan kuantum, di medan gaya jagat raya ini ya, berada di lautan energi jagat raya. Kita ini sebenarnya berada di lautan energi jagat raya, alam semesta, dan tidak ada ruang kosong sebenarnya. Seperti ikan berenang dalam air, bukan hanya materi, tapi di jagat raya ini sebagian besarnya adalah energi yang menghasilkan gaya dan medan kuantum itu. Nah, fluktuasi kuantum inilah yang menyebabkan terjadinya rekaman ya. Dan kita tahu kalau misalnya teman-teman muslim, aku selalu bilang ya, Tuhan itu sangat amat tahu apapun yang terjadi di alam semesta ini ya. Dan kalau misalnya kita baca surat Yunus ayat 61, dan tidaklah engkau berada dalam suatu urusan Allah itu sangat amat tahu apa yang kamu sedang lakukan atau kerjakan ya. Allah itu menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukan apapun, karena tidak luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan lebih besar daripada itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz ya. Balik lagi dengan cerita yang tadi, teman-teman, tanpa teman-teman sadari ternyata peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang sangat amat mengesankan itu terekam di DNA. DNA itu seperti cetak birunya kita, dan katanya nantinya itu menjadi sumber dihidupkannya kembali manusia kelak. Rekaman amal kita terekam di DNA ya, yang merekam segala peristiwa dan perbuatan yang dialami seseorang ya. DNA ini nantinya akan menjadi sumber keadilan di akhirat kita kelak, yang mencatat semua amal perbuatan kita ya, baik kebajikan, keburukan, dan lain-lain ya. Balik lagi ya teman-teman, mungkin ini agak dalam ya, karena aku pengen lebih aware buat teman-teman yang mungkin belum menikah atau yang sudah menikah, bahwa ternyata ya DNA kita ini kan nantinya diwariskan ke anak. Tadi kan dengar ya cerita anaknya kakak Kantil ini bisa mengingat peristiwa dengan jelas bahwa ibunya cancel delete sedang disiksa. Cancel delete
ya, yang padahal anaknya itu mungkin belum jadi apa-apa, baru sebuah energi mungkin. Ya, kita tahu bahwa Allah itu yang mutlak, yang selalu ada, ya. Dan Allah itu yang mengadakan apa yang tidak ada. Dalam banget gak tuh? Ya, jadi teman-teman, secara saintifik semua pengalaman, peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu benar-benar terekam. Dan terekam di 3 mode. 1, di DNA. Kedua, di otak. Ya. Dan ketiga, coba cari sendiri. Ya, ini 2 dulu ya aku ceritain. Jadi teman-teman, khususnya ya aku lagi membahas tentang 1 di DNA dan di otak. Teman-teman, kalau misalnya di DNA itu ya, kita tahu ya, kode-kode genetika itu benar-benar terekam di dalam sel tubuh kita yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Dan DNA itu merekam spesifikasi desain dari manusia. Ya, contohnya kita menerima warisan sifat-sifat yang sifatnya itu physically dari kedua orang tua kita, ya, dari ayah 50%, dari ibu 50%, ya. Misalkan dari kulitnya mungkin putih, mungkin hitam, mungkin kuning langsat dan lain-lain, ya. Tapi ternyata teman-teman, bukan hanya fisikal yang memang diwariskan ke kita. Ya, DNA itu diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Ya, itu gabungan dari orang tua kita. Bukan itu saja ternyata ya, bukan hanya dari physically, tapi psikis juga. Ya, kejiwaan juga diturunkan dari orang tua kita. Gabungan sifat dari orang tua itu diturunkan ke kita. Dan sifat-sifat tersebut terbentuk dari semua peristiwa atau pengalaman orang tua kita terdahulu yang sangat mengesankan, yang dialami atau dijalani oleh orang tua kita. Ya, pengalaman mereka tersebut tersimpan di dalam DNA itu. Kemudian bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Jika kita mempelajari ilmu DNA, ternyata peristiwa yang kecil-kecil itu, tidak semuanya peristiwa yang kecil itu tercatat atau terekam di DNA. Ya, ada satu syarat yang terekam di DNA, yaitu peristiwa yang sangat menggetarkan dan mengesankan. Ya, seperti ketakutan yang mendalam, kesakitan yang sangat amat luar biasa, ya, atau kebahagiaan yang sangat amat luar biasa, kekaguman yang luar biasa. Ya, pokoknya yang mengesankan, yang dihayati itu benar-benar masuk ke alam bawah sadarnya. Ya, memiliki catatan energi yang terekam di sana. Ya, sedangkan peristiwa yang biasa itu tidak akan masuk ke subconscious mind atau ke DNA. Ya, jadi benar-benar harus mengesankan dan harus terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu teman-teman, dari sini aku mempelajari, ya Allah, ternyata benar apa yang aku pelajari ya dari kasusnya Kakak Bunga Kantil ini. Ketika aku treatment anaknya bisa mengingat dengan jelas bahwa benar apa yang dirasakan, memori yang mungkin terekam jelas di Kakak Bunga Kantil ini turun ke anaknya, sehingga anaknya ini memiliki karakteristik yang memang berbeda buat aku pribadi. Ya, sampai aku akhirnya ngobrol, yuk kita lepasin yang jelek-jeleknya ya, biar maksudnya ke depannya tidak menarik hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jadi teman-teman, kita tahu kan kalau misalnya afirmasi itu kan harus terjadi berulang-ulang dan harus bisa mengesankan. Agar apa? Agar itu terekam, baik itu terekam di subconscious mind atau tembus ke DNA kita. Ya, sehingga itulah yang menjadi tarikan hidup kita. Makanya rugi banget kalau misalnya kita selalu mengesankan, mengulang-ulangi peristiwa memori yang negatif yang akhirnya itu menjadi tarikan hidup kita. Itu yang bahaya banget. Ya, jadi teman-teman, mulai dari sekarang coba deh ya, lepaskan, dan itu harus konsisten, nggak bisa cuma satu kali.
ya. Dan yang negatif benar-benar harus kita bisa lepaskan. Mungkin kalau teman-teman sering live dengan aku, teman-teman tahu, ayo lepaskan ya. Karena balik lagi kalau misalnya teman-teman muslim tahu bahwa memang ketika kita kembali lagi padanya memang harus dengan hati yang bersih. Artinya ya hati kita tuh memang harus selalu bersih, dan itu harus setiap hari ya. Salah satunya mungkin untuk membersihkan hati kita itu, kalau muslim mungkin kan dengan sholat ya, atau mungkin teman-teman agama lain bisa dengan berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan, misalkan gitu, ya Tuhan, hilangkanlah segala traumaku, hilangkanlah semua memori-memori yang negatif, jangan sampai menjadi tarikan yang buruk dalam hidupku, atau mungkin untuk generasiku kelak ya. Karena ternyata itu akan menjadi asumsi atau karakter kita yang akhirnya akan terwujud atau misalnya menjadi magnet kita. Rugi banget ya. Dan kita tahu kalau karakter itu terbentuk secara mengesankan dan berulang-ulang ya. Karakter itu juga tercatat di DNA ya. Jadi DNA itu nantinya akan diwariskan ke anak kita. Makanya mungkin teman-teman kalau misalnya pernah ikut live aku tahu ya, bahwa aku dulu juga pernah punya mantan orang Itali. Dari sejak lahir dia itu kena penyakit apa itu Kak? Cancer ya. Ternyata ketika saya pelajari, ternyata cancer ini itu karena dendam yang sangat amat luar biasa. Rasa sakit dari orang tua yang dirasakan, entah dendam dengan siapa. Dan ternyata ketika saya ngobrol dengan mantan saya yang orang Italia itu, ternyata mamahnya itu punya dendam dengan orang tuanya ya, orang tuanya dan suaminya. Makanya itu mantan saya ini sangat amat tidak suka dengan ayahnya sendiri ya. Sampai akhirnya dia baru selesai, maksudnya dia sembuh ya dari kansernya ketika bisa memaafkan, mengampuni, dan apapun itu ya yang berhubungan dengan masa lalunya dan masa lalu orang tuanya. Dan dia benar-benar kayak membangun sebuah relationship dengan ayahnya jauh lebih baik lagi ya. Jadi ternyata DNA ini ya Allah gitu. Kadang-kadang kan kita bingung ya, kenapa sih tarikan hidup aku begini? Ternyata mungkin orang tua kita dulu seperti apa. Nah makanya itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman muslim, salah satu kita menghilangkan ya, mungkin disebutnya karma-karma terdahulu ya, trauma-trauma atau energi-energi yang terdahulu yang negatif itu adalah dengan satu, mendekatkan diri dengan Tuhan dan banyak minta ampun untuk diri sendiri, dan juga minta ampun untuk kedua orang tua kita atau mungkin nenek moyang kita ya. Karena pelajaran ini juga benar-benar, penelitian ini aku juga baca di orang Belanda, tapi aku lupa namanya siapa karena udah lama banget ya. Jadi benar-benar dari treatment ini tuh mengajarkan aku, ya Allah bener ya yang aku pelajari gitu ya, bahwa semuanya ini luar biasa, bahwa memang benar kebesaranmu itu terdapat pada tubuh manusia. Bahkan DNA tersebut tuh bisa turun, dan itu anak tersebut ya yang umur 10 tahun ini bisa merekam dengan jelas dan berbicara dengan jelas bahwa dia satu hal peristiwa yang sangat sakit buat dia adalah melihat ibunya disakiti. Itu ibunya langsung bengong karena masih zigot katanya gitu ya. Dan juga teman-teman, selain direkam di DNA, kita tahu ya ada direkam juga di level organik, di mana yang merekam sadar atau tidak sadar, conscious atau unconsciously, itu adanya di otak manusia. Di otak manusia itu ada 100 miliar sel otak atau sel saraf ya, dan setiap peristiwa yang kita alami itu terekam di dalam susunan saraf kita atau sel neuron kita ya. Kalau aku selalu bilang, dari sel neuron ini kalau misalnya pesannya sangat amat kuat, sudah menjadi energi ya dibawa oleh sel saraf kita ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya teman-teman
memiliki trauma yang sangat amat dalam, atau misalnya sering mengatakan skenario yang negatif pada dirinya sendiri, hati-hati, karena kalau misalnya itu sangat amat mengesankan, selain itu nantinya akan diselaraskan dengan semesta dan akan ketarik dalam hidup teman-teman, atau terwujud atau termanifestasi di hidup teman-teman, itu juga akan terekam di DNA teman-teman. Ya, jadi sangat hati-hati, harus hati-hati. Ya, benar-benar harus bisa selektif. Apalagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah sering mengikuti live aku kan sangat amat bawel ya. Ayo lepaskan apa yang harus dilepaskan gitu ya. Semua hal-hal yang negatif, rasa diabaikan, rasa disakiti, peristiwa yang masa lalu. Karena kalau misalnya tidak, energi itu akan terus aktif dan itu bahaya. Ya, mudah-mudahan penjelasan aku kali ini teman-teman bisa mengerti, karena aku masih cari cara penyampaian yang mungkin masih bisa dimengerti sama teman-teman. Ya, jadi belajar tentang manifestasi ini tuh sebenarnya sangat amat dalam ya teman-teman. Dari scientific, holistiknya dapat, ya psikologinya, psikisnya juga, jiwanya dapat, spiritual ya. Balik lagi, manifestasi itu kan bukan tentang fisik ya, tapi tentang spiritual kita. Ya, seperti itu. Manifestasi itu adalah bagaimana cara kita benar-benar menghubungkan diri kita kepada Tuhan dan mempercayai kemampuan Tuhan, bahwa Tuhan mampu memberikan apapun yang kita inginkan. Dan salah satunya manifestasi yang berhasil dari kakak bunga kantil ini ya, itu adalah satu, pasangan balik. Dan kedua, benar-benar kayak mungkin saat ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya, dan masih juga mengarahkan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena fokus aku ke kakak bunga kantil ini adalah aku pengen kakak menarik pasangan yang jauh lebih baik lagi, bukan fokus di pasangannya tetapi fokusnya ada di kakak. Karena manifestasi itu bukan tentang orang lain tapi tentang diri kakak sendiri. Ya, dan yang kemarin, beberapa bulan kemarin, beliau pernah bilang aku pengen manifest 100 juta, dia bilang gitu, dan boom, terwujud. Ya, dapat tuh uangnya. Ya, 100 juta itu. Dengan apakah? Ya, tentunya dengan berafirmasi atau mengasumsikan bahwa ya saya sudah mendapatkan 100 juta tersebut. Tidak perlu tahu teman-teman akan mendapatkan uang dari mana. Yang penting teman-teman setelah melakukan partnya teman-teman, berafirmasi, berdoa, ya mengarahkan asumsi teman-teman, keyakinan, serahkan pada Tuhan. Ya, dan yang harus di let go bukan manifestasinya, bukan keinginan teman-temannya, tetapi yang di let go adalah rasa frustasi, rasa negatif yang ada di dalam teman-teman. Ya, serahkan pada Tuhan. Ya, oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga video ini menginspirasi teman-teman. Mohon maaf jika penjelasannya mungkin agak sedikit rumit, cancel delete ya. Aku harap ini bisa lebih membuat teman-teman tuh tegas, yakin gitu ya, tidak goyah lagi bahwa aku juga pasti bisa gitu. Dan aku juga akan lebih hati-hati, apalagi kalau misalnya aku masih single, aku akan melepaskan semua yang negatif-negatif. Dan buat teman-teman juga yang masih punya anak-anak ya, apalagi umurnya masih ya di bawah remaja, energi teman-teman itu akan tersambung dengan anak teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalnya ibu merasakan sedih, anak itu bisa merasakan 3 kali sedih. Bahkan katanya sampai dewasa pun kita akan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ibu kita marah, kita juga akan lebih 3 kali marah ya, seperti itu. Makanya kuncinya adalah di teman-teman harus bisa kayak emotional self regulation gitu. Jadi benar-benar kayak bisa mengarahkan emosi teman-teman, tentunya dimulai dari semuanya pikiran kita. Terima kasih teman-teman. Aku harap ini sangat membantu. Amin, karena Allah, karena Tuhan, dan aku doakan semua manifestasi teman-teman terwujud dengan sempurna karena Tuhan. Jangan lupa yakin dan serahkan manifestasimu kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Bye. See you in another episode. Mwah.